syufa'auna indallah. Mereka itulah orang-orang, ya, sembahan-sembahan kami ini adalah orang-orang yang bisa memberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Jadi alasan mereka hanya mencari syafaat. Hanya mencari syafaat. Jelas ya? Maka ini kesimpulan dari kaidah dan dalilnya. Ya, karena Syekh sudah menyinggung tentang syafaat, maka beliau di sini menerangkan pembagian syafaat. Sebenarnya ini tidak masuk dalam kaidah, tapi karena berhubung beliau menjelaskan tentang ayat syafaat, maka beliau terangkan syafaat itu apa sebenarnya. Jelas ya? Jadi kalau kaidahnya cukup itu tadi kaidah yang selalu kita ingat, kita pegang. Jangan sampai ada yang beribadah kepada sembahannya. Ya, kalau di alam nyata yang sering kita saksikan, orang yang sering ke kuburan, ya, minta kepada orang yang saleh yang sudah meninggal, katanya kami orang yang berdosa. Dan orang yang saleh ini dicintai oleh Allah. Orang yang saleh ini dekat kepada Allah. Kalau kami berdoa kepadanya, meminta kepadanya, maka kami juga akan didekatkan di sisi Allah. Ya, dan diberi syafaat. Jadi alasan yang seperti itu sama persis dengan alasan kaum musyrikin. Jelas ya? Ini cukup untuk kaidah. Sekarang penulis akan menjelaskan apa itu syafaat. Sebelum saya baca uraian dari penulis, saya ingin terangkan dulu definisi syafaat secara bahasa dan secara istilah. Syafaat secara bahasa artinya lawan dari ganjil. Lawan dari ganjil. Lawan dari ganjil apa? Genap. Sesuatu yang genap itulah dinamakan syafaat dalam bahasa Arab. Syafaat dalam bahasa Arab. Ya, kenapa dikatakan genap? Sebab memang sudut syafaat ada 3. Sudut syafaat ada berapa? 3. Kalau kita berbicara pembahasan syafaat, sudut pembahasannya ada 3. Yang pertama, Allah pemilik syafaat. Jelas ya? Kemudian sudut yang kedua, mereka yang diizinkan untuk memberi syafaat. Ini sudut yang kedua. Sudut yang ketiga adalah orang-orang yang diberikan baginya syafaat. Diberikan untuknya syafaat. Ya. Ini mungkin kurang jelas ya. Saya beri contoh yang lebih menjelaskan. Kita kenal ya dengan asy-syafaatul uzma. Syafaat yang paling besar. Yang merupakan kekhususan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat al-uzma ini adalah syafaat Nabi untuk manusia di padang mahsyar supaya hisab dipersegera. Jadi pada mahsyar manusia menunggu di keadaan yang sangat mengerikan itu. Ya, semuanya seluruh makhluk dari awal sampai akhirnya berkumpul di satu padang mahsyar. Di satu dataran bumi luas. Iya. Semuanya berkumpul di situ. Jin dan manusianya, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, belum dikhitan. Matahari dekatkan di atas kepala sejarak 1 mil. 1 mil ada 2 penafsiran. Yang mengatakan 1 mil seperti jarum panjang, mungkin sejarak 1 jengkal. Ya, 1 jengkal dekat sekali. Dan dia mengatakan bahwa 1 mil adalah ukuran mil yang kita kenal. Ukuran mil yang kita kenal. Ya. Kalau ukuran mil yang kita kenal itu juga sangat dekat. Matahari sejauh itu saja kita diterik matahari sekarang ini kepanasan, berkeringat, tidak tahan. Apalagi matahari sangat dekat. Dan Allah murka dengan kemurkaan pada hari itu. Ya, Allah tidak pernah murka seperti itu sebelumnya. Yang membuat para nabi dan para rasul hanya memikirkan diriku dan diriku. Penantian di padang mahsyar sangatlah panjang. Ya. Karena dimaklumi 1 hari di hari kiamat ada yang seperti 1000 tahun dan ada yang seperti 500 tahun. Ini 1 hari di hari kiamat. Penantian yang sangat panjang. Paniklah manusia. Ya, saking paniknya tidak ada kesempatan saling melihat. Maka manusia pun mendatangi para nabi dan para rasul. Agar supaya nabi dan rasul ini memohon kepada Allah supaya hisab dipersegera. Ya, ini 3 sudut syafaat. Allah pemilik syafaat supaya hisab dipersegera. Nabi adalah perantara, nabi dan rasul. Dan yang diberi syafaat siapa? Adalah manusia di hari kiamat.
Tapi seluruh nabi dan rasul menjawab nafsi, nafsi, nafsi. Saya hanya memikirkan diriku, diriku dan diriku. Diarahkan kepada nabi yang lainnya hingga akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata ana laha wa ana laha. Saya adalah pemilik syafaat itu, saya adalah yang berhak terhadap syafaat itu. Ya, maksudnya pemilik di sini yang berhak meminta kepada Allah. Maka Nabi pun berdiri, kemudian mendatangi arsy Allah, singgasana Allah. Kemudian beliau bersujud dan dibukakan untuk Nabi pujian-pujian di lisan beliau. Ya, yang kata Nabi, hari ini saya belum mampu mengucapkannya. Tapi pada saat beliau sujud, dibukakan untuk Nabi pujian yang mencocoki keadaan dan mencocoki kebesaran Allah yang sangat murka pada hari itu. Maka Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul tusma wa sal tu'ta wasfa' tusyaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, berbicaralah engkau akan didengar, mintalah engkau akan diberi, mintalah syafaat, niscaya engkau akan disyafaati. Jelas ya? Maka Nabi pun memohon supaya hisab dipersegera. Ya, seketika itu kelanjutan dari fase kejadian pada hari kiamat, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabbmu dan para malaikat bersaf-saf. Ini untuk hisab dimulai. Jelas ya? Baik. Jadi nampak dari kisah tadi, manusia adalah satu sudut, Nabi satu sudut, dan Allah adalah pemilik apa? Pemilik syafaat. Allah pemilik syafaat, Nabi yang memintakan kepada Allah, manusia yang disyafaati. Ya. Karena itu makna syafaat secara bahasa yang genap. Sebab manusia minta syafaat, mereka minta kepada orang yang menjadi perantara. Dengan perantara ini seakan-akan dia berdua menjadi genap. Jelas ya? Menjadi genap. Karena itu dikatakan syafaat dari sisi bahasa. Adapun dari sisi istilah, syafaat adalah at-tawassutu lil ghairi li jalbi maslahatin aw li daf'i madarrah. Ya. Secara istilah syafaat adalah menjadi perantara untuk orang lain guna mendapatkan kemaslahatan atau menolak darinya kejelekan. Jadi itu arahan syafaat memang. Dia menjadi perantara untuk orang lain agar supaya orang lain ini mendapat manfaat, agar supaya orang lain ini ditolak darinya bahaya. Karena syafaat banyak jenisnya, banyak bentuknya. Ini syafaat pada hari kiamat ini itu khusus bagi Nabi. Ada syafaat manusia dikeluarkan dari api neraka. Ada syafaat berkaitan dengan orang yang tadinya harusnya ditimbang antara kejelekan dan kebaikannya, ternyata kejelekannya lebih banyak. Harusnya dia masuk neraka, tapi dengan syafaat dia diampuni langsung masuk surga. Ada syafaat untuk penduduk surga, tadinya kedudukannya di surga paling bawah misalnya, maka dengan syafaat dinaikkan kedudukannya di dalam surga. Ini syafaat jenisnya bermacam-macam. Yang memberi syafaat, yang memintakan syafaat, kadang Nabi, kadang para malaikat, kadang orang-orang salih, orang yang mati syahid, yang memberi syafaat untuk 40 orang dari keluarganya. Demikian pula anak yang salih memberi syafaat untuk ayah dan ibunya, dan selainnya dari bentuk-bentuk apa? Syafaat. Ini secara global definisi syafaat. Syekh menjelaskan. Kata beliau, wasyafaatu syafaatan. Syafaatun manfiyah wa syafaatun musbatah. Ya. Syafaat itu ada dua, kata beliau. Syafaat ada dua. Syafaat yang pertama, syafaat ada dua jenis. Syafaat manfiyah, syafaat yang dinafikan, wa syafaat musbatah, dan syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang ditetapkan. Iya. Sini beliau ingin menerangkan, kaum musyrikin sekarang berdalilkan melakukan ibadah kepada sembahannya untuk dapat syafaat. Maka Syekh jelaskan yang kalian berharap dapat syafaat. Sebab syafaat ada yang ditetapkan, betul bisa didapatkan. Dan ada syafaat tidak mungkin didapatkan. Dinafikan syafaat yang seperti itu. Maka Syekh terangkan apa yang syafaat yang dinafikan, apa itu syafaat yang ditetapkan. Kata beliau, asy-syafa'atul manfiyah. Adapun syafaat yang dinafikan,
ma kanat tutlabu min ghairillah.